Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya jamaah, kita bertemu kembali di Islam itu Indah. Insya Allah kita akan belajar bersama lagi dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu kembali dengan guru-guru kita yang Masya Allah luar biasa. Izin ya Betari di sini sebentar. Dan ibu-ibu yang Masya Allah semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu. Masya Allah. Merah putih ya, lambang kebangsaan, Masya Allah. Semangat ibu-ibu. Nah jamaah, dalam kehidupan nih ya, pasti ada namanya masalah sama tetangga. Betul ibu-ibu? Nah banyak deh dramanya, pokoknya ada yang digosipin, ada yang suka diumbar aibnya. Ada yang ini nih satu lagi, kadang nih kalau misalkan minjem uang ya, ujung-ujungnya malah suka ngutang. Ya benar gak ibu-ibu? Pokoknya luar biasa deh, banyak banget dramanya. Tapi tahu nggak jamaah, ternyata tetangga itu juga bisa menjadi tangga kita menuju surga loh. Tapi ada juga nih ya yang namanya tetangga yang bisa menusuk kita dari belakang. Ngeri banget tuh ya. Ya udah deh, kalau gitu kita langsung bahas aja. Tema kita pagi hari ini yaitu apa iya tetangga bisa jadi ancaman. Masya Allah. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas tema pagi hari ini, kita tonton video tayangan dulu ya. Ini dia video tayangannya. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Oh my god. Itu mereka ibadah tuh nari woi. Ya. Guru punten, ini itu? gimana caranya supaya kita menyikapi ya tetangga yang gerak-geriknya mencurigakan atau bahkan sikapnya atau aktivitasnya tuh nggak biasa gitu. Gimana caranya supaya kita menegur dan supaya kita nggak ikut-ikutan juga, karena ngeri juga loh kalau kita sampai ikut-ikutan ya. Oke. Silakan guru penjelasan ya. Bahas ya. Oh bisik-bisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Baik, berbicara tentang bagaimana sikap kita ketika di sekitar kita ada tetangga yang gerak-geriknya mencurigakan, bahkan melakukan aktivitas yang tidak biasa. Bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh dan bisa menegurnya karena kita takut terpengaruh? Maka yang harus kita lakukan tetap tenang. 1, 2, 3 tetap Tenang. Tetap tenang. Tenang dulu. Kadangkala reaksi kita ia menjadikan masalah itu tambah besar. Jadi tenang dulu dan tetap berbaik sangka. Karena ada ya bisa jadi yang dilakukan orang itu menurut dia benar, tapi menurut kita tidak benar, tidak baik. Tapi bisa jadi, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan karena kita kurang mengenal tetangga. Apa sih ribut-ribut itu? Ternyata dia adalah tukang. Ya itu. Lagi ada perbaikan. Jadi kita tetap baik sangka. Mohon maaf. Justru kadangkala karena kita tidak mengenalnya sehingga menjadikan sesuatunya rusak. Maka yang memang, tapi kalau gimana tuh kalau gerak-geriknya jangan-jangan bisa membahayakan kita. La darara wala dirara. Jangan membahayakan diri. Tetap waspada, menjaga diri. Sekali lagi, waspada, menjaga diri. Tapi jangan bermasa bodoh. Jangan-jangan dia bakar rumahnya. Enggak ada apa-apa dia bakar. Tapi kamu satu dinding. Ikut terbakar dong. Jadi ada kalanya kita harus memperhatikan. Alhamdulillah di Indonesia ini ada namanya RT. Ada namanya Pak RT. Nah, jadi enak. Ada yang berkewajiban untuk menangani hal tersebut. Jadi laporkan kepada pihak yang berwenang. Siapa itu? Pak RT.
Ya, jadi kalau Pak RT inilah yang mewakili warga yang ada, ndak usah demo, ndak usah apa-apa, harusnya mereka lah yang datang. Tapi yang ketiga, apa yang ketiga? Selamatkan orang itu. Jangan sampai ternyata di rumah itu gerak-geriknya mencurigakan, ternyata dia lagi menzolimi keluarganya. Ya mukul anaknya, mukul istrinya, terjadi KDRT. Berarti sudah mengancam jiwa. Masya Allah, jadi sikap yang harus kita lakukan adalah yang pertama tenang, jangan panik ya, jangan langsung heboh gitu. Ya. Terus yang kedua baiknya kita menjaga diri dan alangkah baiknya berpihak kepada pihak yang berwenang ya. Seperti Masya Allah, tepuk tangan untuk guru kita Ustadz Maulana dong. Masya Allah. Nah jamaah, kadang nih ya kalau ngomongin tetangga, aku tuh pernah banget ya aku gregetan sama tetangga aku. Ya gimana gak gregetan, dia tuh orangnya kadang suka nyinyir, kadang suka umbar aib. Gimana gak gregetannya, coba ibu-ibu ya, bener gak? Nah aku mau tanya nih sama guru kita Ustadz Syam. Punten guru, boleh gak ya kalau misalkan aku bales perbuatannya dengan keburukan-keburukan yang lain. Biar dia gak kayak gitu-gitu lagi, abisnya nyebelin guru. Boleh gak kira-kira? Membalas perbuatan buruk tetangga dengan keburukan. Boleh gak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan guru. Jamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Al-Quran surah Fussilat ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan perbedaan antara keburukan dan kebaikan. Jadi kalau mau berbeda dengan tetangga yang buruk, jadilah kita tetangga yang baik. Kalau kita membalas kejahatannya dengan kejahatan yang serupa, apa bedanya kita dengan dia? Maka dia pun akan berkata, saya punya tetangga jelek sekali. Saya punya tetangga yang buruk sekali tingkahnya, buruk sekali akhlaknya. Padahal sebenarnya mah dia duluan yang buruk sama kita. Tapi karena kita membalas keburukannya, maka dia menuding kita sebagai tetangga yang buruk. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau engkau membalas keburukan itu dengan kebaikan, maka seakan-akan yang awalnya bermusuhan bisa menjadi teman yang setia. Bahkan dia akan tunduk kepada kebaikan kita. Kalau mau menaklukkan orang, taklukkan dia dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Bayangin ibu, tiap hari ibu dijahatin. Tiba-tiba setiap ibu dijahatin, ibu membalasnya dengan kebaikan. Sebagaimana siapa? Baginda Nabi SAW. Manusia yang paling sempurna akhlaknya. Apa yang dilakukan baginda Nabi SAW? Setiap hari mendapatkan di depan rumahnya kalau Nabi mau berangkat ke masjid ada duri, ada kotoran. Pokoknya dikerjain mulu sama tetangganya. Bukan orang jauh yang ngerjain Nabi SAW. Orang dekat tetangganya yang naruh kotoran tiap subuh, subhanallah. Tiba-tiba suatu ketika tidak ada kotoran tersebut. Nabi mencarinya. Mana ini orang yang senantiasa ngerjain saya, yang jahatin saya? Ternyata sedang sakit. Nabi datang ke sana membawa buah-buahan. Lalu apa kata orang yang jahat kepadanya tadi, tetangga yang jahat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Saya benar-benar bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau ini benar-benar Muhammad utusan Allah yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelahmu. Kenapa? Karena akhlak yang sempurna yang dimiliki baginda Nabi SAW. Akhirnya tetangga ini menjadi tunduk patuh kepada baginda Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat Imam Ahmad. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Thalathatu yuhibbuhumullah. Ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, pengen dicintai Allah enggak? Orang kalau udah dicintai minta apa aja dikabulkan sama Allah. Apa itu salah satunya? Salah satunya rajulun, seorang yang mempunyai yakunu lahu jarun yu'dhihi jaruhu. Seseorang yang disakiti oleh tetangganya, fayasbir, dan dia bersabar sampai tiba hari di mana dia meninggal dunia, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia bersabar. Jadi kalau pengen dicintai Allah Subhanahu wa taala, salah satunya bersabar atas tetangga yang buruk. Yang keempat, bisa enggak Ustadz kalau kita berharap tidak bertetangga lagi sama dia? Boleh.
Berdoalah sama Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahri su' fi daril iqamah. Kalau boleh ya Allah, kalaupun saya harus bertetangga di dunia saya bersabar, tapi saya nggak mau tetangga dia di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan ya. Betul. Itu luar biasa dahsyatnya kebaikan itu ya. Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, apa samanya, apa bedanya ya kita sama mereka gitu ya. Masya Allah, sampai kebelibet gitu. Saking wah, Masya Allah. Tepuk tangan untuk guru kita Ustadz Syam, ibu-ibu. Masya Allah. Nah, jamaah di Indonesia ini kan beragam ya. Otomatis pasti dong ada yang bertetanggaan sama orang yang non-muslim. Ada nggak ibu-ibu di sini yang tetangga sama non-muslim? Ada. Termasuk saya juga tetanggaan sama non-muslim. Jadi kadang tuh tetangga saya tuh sering banget ngucapin selamat hari raya Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin gitu. Terus kadang juga sering nolongin gitu. Nah, aku mau tanya nih sama guru kita Habib Muhammad Syapuntut. Siap. Guru, boleh nggak kalau misalkan aku balik mengucapkan selamat hari rayanya mereka gitu. Atau kadang aku membantu hari rayanya mereka. Boleh nggak? Katanya mah nggak boleh ya. Terus kalau kayak gitu gimana dong? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu, saya tetap ke depan nih. Bu, dikatakan orang jangankan bertetangga, orang kalau mau nguburin itu aljar gabladar. Kita dianjurkan mau bangun rumah, sampai mau nguburin ulama kita aljar gabladar, dilihat dulu tetangganya siapa, baru kita bangun rumah. Sampai mau ngubur, lihat siapa sih yang pernah meninggal situ, baru ikut nguburin. Berharap di sampingnya orang-orang soleh. Akan tetapi apakah nggak boleh berdampingan atau bertetangga dengan non-Islam? Oh, sangat boleh. Sampai tadi permasalahannya sampai ketika mereka hari raya kita, mereka mengucapkan hari raya mereka bagaimana? Di sini ada perbedaan daripada ulama. Dua perbedaan, satu yang ittifak. Perbedaannya apa? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau ikut acara mereka, ittifak ulama tidak boleh. Tapi kalau mengucapkan misalnya mengucapkan selamat Natal misalnya. Maka pertama yang mengatakan boleh, artinya boleh tapi dengan syarat. Ya, bolehnya itu harus dengan syarat. Karena pembolehan ini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita dan memusuhi kita secara bertetangga, secara teman, kita punya atasan misal atau kita punya bawahan untuk mengucapkan selamat hari raya mereka, maka diperbolehkan dengan syarat tidak ikrar. Apa itu tidak ikrar? Dengan syarat kita tidak meyakini agama mereka, kita tidak meyakini bahwa Isa itu anaknya Tuhan, tapi kita meyakini bahwa Nabi Isa itu pernah dilahirkan dan kita beriman bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pendapat, sebenarnya panjang lagi, tapi ini pendapat yang membolehkan untuk kita orang muslim mengucapkan hari rayanya orang non-Islam. Kemudian yang kedua juga pendapat yang mengatakan tidak boleh. Oh, tidak boleh. Artinya sama saja. Apa dalil mereka? Mereka mengatakan kalau kita mengucapkan hari raya mereka berarti sama kita seperti mereka, berpatokan yang mengatakan man tasyabbaha bigaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai golongan orang tersebut, maka dia akan dibangkitkan dengan golongan tersebut. Maka ulama-ulama mengatakan ulama yang tidak boleh mengucapkan selamat hari raya mereka dengan berpatokan hadis tadi dan ayat-ayat yang lainnya. Iya, Masya Allah. Jadi baru tahu nih kalau ternyata boleh ya kita balik mengucapkan hari raya mereka. Asalkan dengan syarat. Dengan syarat tidak ikrar ya jamaah. Masya Allah, tepuk tangan untuk guru kita Habib. Terima kasih Habib.
Nah jamaah, aku mau bacain, ini ada pertanyaan soalnya dari sosial media Islam itu Indah. Langsung aja ya, aku bacain. Dari @hamba_Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, boleh nggak saya marahin tetangga saya? Tapi tetangga saya mertua saya sendiri. Kalau saya marahin, takutnya malah berakhir di pengadilan agama. Aduh. Guru Ustadz Maulana gimana ini? Pasti seseorang yang suka menyalahkan, memarahi tetangga dan dia tidak lihat siapa tetangganya. Ternyata tetangganya adalah mertuanya. Ya, Ada solusinya. gimana itu solusinya? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.